Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, seperti judul video ini, kita akan bahas tentang peranan kecerdasan dalam diri manusia part pertama. Nah, kalian pernah dengar kan pasti yang namanya IQ? Atau pernah ada yang tanya sama kamu, IQ lo berapa sih? Bingung nggak tuh kalau ditanyain IQ? Aduh, mau jawab berapa nih? Nah, di sini kita juga pasti bakal bertanya-tanya, seberapa penting sih IQ itu dalam kehidupan kita? Oke, di sini kita akan bahas dan simak videonya. Elah, IQ-nya berapa sih? Sombong banget. Nah, kalau ada yang nanya seperti itu, jangan langsung takut ya, atau udah ngejipir duluan ditanyain IQ. Karena apa? Setiap orang itu memiliki kecerdasan. Atau kalian sudah pernah dengar paradigma yang mengatakan bahwa setiap orang itu nggak ada yang bodoh. Setiap orang memiliki kecerdasan yang menonjol, setidaknya satu atau dua jenis yang bisa dikembangkan sehingga mencapai prestasi. Menurut Dr. Goleman, merupakan ahli psikoterapi lulusan dari Harvard University yang menyatakan bahwa hanya 20% kecerdasan IQ memberikan kontribusi dalam kesuksesan. Nah, selebihnya 80%-nya itu bagian dari pendukung lainnya, yaitu kecerdasan emosional. Jadi, kecerdasan emosional ini juga sangatlah penting untuk kita kembangkan dan merupakan yang paling berharga dalam diri manusia. Intelligence Quotients atau yang bisa kita kenal dengan IQ. Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta dapat juga mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Nah, konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet pada tahun 1964. Beliau mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu kita sebut dengan tes IQ atau Intelligence Quotients. Nah, kalau kamu pernah dengar kata-kata tes IQ atau pernah mengikuti tesnya, untuk apa? Itu untuk mengukur kemampuan kamu, untuk mengukur dalam bidang akademik. Jadi tes IQ itu menjadi bahan pertimbangan, misalnya dalam memilih jurusan atau dalam karir. Jadi tes IQ itu untuk memprediksi kemampuan kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Howard Gardner pada tahun 1994, di mana beliau mengungkapkan bahwa adanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, yang menemukan adanya setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, matematik logis, spasial, kinestik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Gimana? Sudah ada yang merasakan di mana kelebihan kecerdasan kamu dari 8 yang sudah saya sebutkan? Atau masih ada yang belum? Wah, cepet-cepet tes IQ deh mending. Kemudian ada emotional quotients atau yang kita kenal dengan EQ yang artinya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, serta memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Selain itu, di EQ ini juga mampu mengelola emosi dengan baik dan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga dalam berhubungan dengan orang lain. Daniel Goleman mengembangkan EQ menjadi 5 kategori. Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri di sini merupakan kesadaran emosi diri yang menilai pribadinya dan rasa percaya diri. Kedua ada pengaturan diri. Ada rasa sikap pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Yang ketiga ada motivasi, di mana adanya dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif, dan optimis. Yang keempat ada empati. Empati merupakan memahami orang lain, ada sikap bentuk pelayanan, membantu pengembangan orang lain, menyikapi perbedaan, dan kesadaran politis. Yang terakhir, adanya keterampilan sosial, di mana individu memiliki keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, kerjasama, keakraban, dan yang lainnya. Gimana? Sudah paham antara
dan EQ, sudah tahu fungsinya dan pentingnya buat diri kita. Dua-duanya sama penting ya. Dan ini baru 2 loh, kita masih ada 3 yang harus dibahas di video yang kedua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!